Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2121. Tang Zichen, Tianxiang, dan Xing Luo menghabiskan setengah bulan untuk mencapai lembah pegunungan yang disebut Gunung Kiong Besar. Ada desa pegunungan kecil yang terpencil di lembah pegunungan ini. Di desa pegunungan kecil, sebagian besar adalah orang biasa dan pembudidaya abadi, sedangkan untuk yang abadi Tang Zichen belum menemukan mereka karena mereka masih berada di pintu masuk desa. Desa pegunungan kecil ini sama seperti tempat lain, tujuan semua orang adalah menjadi penggarap abadi, dan akhirnya menjadi abadi lagi. Sangat mudah untuk menjadi seorang kultivator abadi, tetapi sangat sulit untuk menjadi seorang abadi. Setiap orang di desa pegunungan kecil, bahkan anak-anak berusia 4 atau 5 tahun, tahu bahwa hanya dengan menjadi seorang abadi mereka dapat hidup untuk waktu yang sangat lama, dan jika mereka tidak menjadi immortal, mereka akan mati ribuan tahun kemudian. Tang Zichen berdiri di pintu masuk desa, melihat ke dalam desa pegunungan kecil dan tersenyum. Akhirnya kita menemukan kampung halaman tuan kita, semoga kita berhasil menemukan rumputnya yang abadi. Tianxiang bertanya, apakah keluarga Gao tahu kita ada di sini? Mungkinkah mereka sudah mengawasi kita? Seharusnya tidak, mereka seharusnya tidak dapat bereaksi ketika kita keluar. Mereka tidak akan dapat menemukan kita pada saat kita jauh dari Upper Fellows. Tidak peduli seberapa kuatnya Upper Fellows, ada batas untuk pengetahuan abadi mereka, kata Tang Zichen. Saya harap begitu. Ayo masuk ke desa pegunungan kecil dulu. Setelah memasuki desa pegunungan kecil, Tang Zichen melihat sebuah patung di kepala desa, dan patung itu ternyata adalah Raja Hijau. Patung guru ini benar-benar kampung halaman guru, dan semua orang di sini bangga padanya. Tianxiang senang. Di bawah patung, saat ini, banyak anak laki-laki dan perempuan sedang duduk di tanah datar, berkultivasi dengan mata tertutup, dan beberapa juga mempelajari alkimia. Kalian melihat Tang Zichen dan yang lainnya, seorang kultivator Mahayana sibuk datang. Namaku Tianxiang, ini suamiku Tang Zichen, ini sahabatku Xing Luo. Omong-omong, patungmu ini adalah tuanku. Nona Tianxiang, ini kamu. Anda kenal saya. Nona Tianxiang, Tuan Raja Hijau kembali 10 tahun yang lalu, dia memberitahu kami bahwa dia memiliki seorang murid Tianxiang, yang secantik bidadari, dan begitulah adanya. Terima kasih. Nona Tianxiang, tolong cepat masuk. Tidak perlu sopan. Ngomong-ngomong, Nona Tianxiang, Tuan Raja Hijau tidak kembali bersamamu? Tanya kultivator Mahayana itu. Tuanku, dia sudah mati, kata Tianxiang. Apa? Bagaimana? Pria Mahayana itu tinggal di sana. Saya datang ke sini untuk melihat kampung halaman tuanku, dan omong-omong, untuk mencari tahu apakah ada peninggalan tuanku, kata Tianxiang dengan nada sedih. Su, Tuan Raja Hijau, bagaimana kamu mati, Su? Pria Mahayana itu menangis dengan berlebihan, tidak tahu apakah dia benar-benar sedih atau hanya berpura-pura. Tang Zichen berkata, tuanku ada di kampung halamannya, dia seharusnya punya rumah, bawa kami ke rumah lama tuannya. Oke, tolong ikuti aku. Pria Mahayana itu menangis saat membawa Tang Zichen dan yang lainnya ke sebuah rumah batu di luar desa pegunungan kecil. Rumah batu ini dibangun dengan gaya yang unik juga, apakah itu gerbang atau gentengnya, semuanya diukir dari batu, jadi bisa dibilang rumah itu seluruhnya diukir dari batu. Bahkan kuplet di pintu depan pun diukir dari batu, semuanya jadi satu. Rumah tua Tuan Green King ada di sini sekarang, kecuali rumah aslinya telah dihancurkan, dan sekarang rumah batu ini, yang muncul di belakangnya, memiliki perisai yang menutupinya, jadi tidak ada orang biasa yang bisa masuk. Rumah macam apa ini?
Kami tidak tahu itu, yang kami tahu adalah bahwa begitu Master Green King bertukar ramuan ajaib dengan pria yang kuat dan jika ada yang memaksa masuk ke rumah ini, rumah itu akan hilang. Apakah kamu mengatakan bahwa istirahat keras akan hilang? Ya, kalau begitu aku akan mencoba. Tang Zichen segera mencoba menerobos masuk. Detik berikutnya, rumah batu itu menghilang. Hei, itu benar, mengejutkan bahwa itu menghilang ketika kamu memaksa masuk. Apa prinsip ini? Aku tidak tahu lagi, hanya Master Green King sendiri yang bisa masuk. Aneh, kata Tian Xiang bingung, tadi ada rumah, sekarang tanah kosong, tidak ada yang tersisa. Bintang Luo berkata, jika saya tidak salah, rumah batu ini adalah artefak abadi, begitu seseorang memaksa masuk artefak abadi ini disembunyikan. Artefak abadi ini secara seragam dikenal sebagai rumah abadi, dan tidak banyak orang yang dapat memiliki rumah abadi pribadi di benua neraka atas, bahkan leluhur klan bintang saya tidak memiliki rumah abadi pribadi. Aku bahkan belum pernah mendengar guru mengatakan bahwa dia memiliki istana keabadian seperti ini. Itu normal bahwa kamu belum pernah mendengarnya. Aku khawatir alasan mengapa guru menyembunyikannya di sini adalah karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyimpannya sendiri karena takut direnggut. Lagi pula, ada begitu banyak orang kuat di benua Feiyan atas. Lalu bagaimana sekarang? Berapa lama rumah ini akan muncul setelah menghilang? Tanya Star Luo. Orang Mahayana itu berkata, dulu ada orang yang memaksa masuk dan rumahnya menghilang seperti ini, dan baru muncul antara sekitar 6 bulan dan 1 tahun setelah itu. Apa? Butuh waktu selama itu? Ya, sial, nanti akan ada yang menunggu. Tang Zichen sangat tertekan. Tian Xiang berkata, kami baik-baik saja, tidak aman untuk kembali ke benua Feiyan atas. Udara di desa pegunungan kecil ini tidak buruk, bagus untuk berlatih dan belajar alkimia di sini. Star Luo mengangguk, saya juga berpikir begitu. Baik, Tang Zichen terutama mengkhawatirkan kerabatnya, lagi pula, mereka masih berada di Feyama atas, dan bahkan jika berbahaya di sana, Tang Zichen masih ingin kembali lebih cepat. Namun, sepertinya tidak akan ada menjadi bahaya bagi Maku Qianji dan yang lainnya, mereka telah mengasingkan diri sepanjang hari dan tidak melakukan kontak dengan orang luar. Bintang Luo berkata, Zichen, kamu sebaiknya berpikir tentang cara memasuki istana abadi Master Green King. Aku tidak punya petunjuk, lagi pula ini adalah kediaman abadi, kediaman pribadi abadi yang bahkan tidak dimiliki oleh dewa tertinggi, jika begitu mudah untuk dimasuki itu tidak seberharga yang seharusnya. Itu benar, mari kita lihat sekarang ketika Raja Iblis menghubungi kita dan melihat apakah Raja Iblis punya solusi. Dua kalimat terakhir ini dipertukarkan antara Tang Zichen dan Bintang Luo Xianyan tanpa mengatakan apa-apa, lagi pula, tentang Raja Iblis Tian Xiang tidak tahu, bahkan orang-orang di sekitar Tang Zichen, seperti Maku Qianji, juga tidak jelas. Bukannya mereka tidak dipercaya, tapi semakin mereka diizinkan untuk mengetahuinya, semakin buruk bagi mereka, daripada merugikan mereka. Tian Xiang berkata kepada pria besar dari panggung Mahayana itu, kita akan tinggal di sini, tidak apa-apa. Tentu saja bisa, ini rumahmu. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahu kami bagaimana Tuan Green King meninggal? Dibunuh oleh seseorang. Benar-benar bajingan. Baiklah, kamu pergi melakukan pekerjaanmu. Oke, Nona Tian Xiang. Mereka bertiga, Tang Zichen, membangun sendiri 2 rumah kayu yang bersebelahan dan kemudian tinggal di desa pegunungan kecil ini. Penduduk desa pegunungan kecil itu sangat sederhana, dan setiap hari orang-orang datang membawakan mereka makanan dan buah-buahan liar. Tentu saja, ada juga beberapa anak muda pekerja keras yang datang untuk meminta pengetahuan tentang alkimia kepada Tian Xiang, yang dengan senang hati Tian Xiang membantu mereka.
Setiap hari Tang Zichen juga memegang catatan alkimia Master Green King untuk ditonton. Tang Zichen menemukan bahwa level pil abadinya meroket. Suatu hari 3 bulan kemudian, Tang Zichen tertawa. Tian Xiang, datang dan lihat apakah saya adalah pil abadi tingkat 2. Bagus. Tian Xiang melihat pil abadi yang dipraktikkan oleh Tang Zichen, wajahnya terkejut, dan dia sibuk berkata ini adalah pelet abadi tingkat kedua, dan kualitasnya setidaknya 3 tingkat. Ya Tuhan, suamiku, bagaimana apakah kamu melakukan itu? Star Luo juga sibuk berlari terkejut. Tian Xiang, Tang Zichen sebenarnya bukan Master Pil Immortal level 2 lagi kan? Meskipun palsu, kualitas pil abadi tingkat 2 yang dia miliki sekarang sudah tidak jauh lebih rendah dariku, kata Tian Xiang. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Sungguh. Tian Xiang senang dan sedikit frustrasi di dalam senang bahwa Tang Zichen telah menjadi Master Pil Abadi tingkat 2, dan frustrasi karena Tang Zichen akan segera mengungguli dia, dan dia tidak akan memiliki keunggulan apapun di depan Tang Zichen di masa depan. Hahaha, ternyata semuanya sesederhana biasanya. Tang Zichen tertawa. Bintang Luo berkata, Tang Zichen, meskipun ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagimu untuk menjadi guru abadi kelas 2, kamu tidak harus mengatakannya sesederhana itu. Tang Zichen tertawa. Bintang Luo, saya tidak pelit untuk memberitahu Anda sekarang, saya bukan hanya guru abadi kelas 2 lagi, saya pikir saya akan menjadi guru abadi kelas 4 dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kamu bercanda. Tian Xia juga berkata, ya, suamiku, tidak mungkin. Tang Zichen tersenyum, apakah kamu tahu mengapa aku begitu percaya diri? Mengapa? Karena ketika saya mempelajari catatan guru, pikiran saya persis sama dengan ketika guru menulis jurnal itu pada waktu itu, yaitu, saya menemukan perasaan guru, saya memiliki perasaan umum bahwa ini adalah catatan saya sendiri. Itu tidak mungkin, tidak peduli apa itu adalah catatan orang lain, yaitu pemikiran orang lain, tidak peduli seberapa banyak orang luar mempelajarinya, tidak mungkin bagi mereka untuk menggantikannya dan menjadi sama dengan orang yang bersangkutan, kecuali itu adalah 1 dari 1 miliar jenius yang punah yang dapat melihat catatan orang lain dan langsung menggantinya dengan dirinya sendiri, seolah-olah dia menulisnya sendiri. Tang Zichen tersenyum sambil menepuk dadanya sendiri, tanpa diragukan lagi, aku adalah 1 dari 1 miliar jenius yang punah. Baiklah, tidak ada lagi omong kosong dengan kalian, aku berencana untuk menutup pintu selama 5 tahun, setelah 5 tahun aku, seseorang Tang, pasti akan menjadi Master Pil Abadi kelas 4. Hehehe. Tang Zichen sangat gembira di dalam jika dia menjadi Master Pil Abadi peringkat 4. Betapa hebatnya itu, di benua Yan pemupukan atas dewa atas semua perlu meminta Tang Zichen untuk membantu dengan alkimia. Pada saat itu, Tang Zichen pasti tidak akan semalu dia sekarang saat menghadapi keluarga Gao. Tian Xiang berkata, bagaimana dengan Istana Abadi Guru? Dalam beberapa bulan Istana Abadi Guru mungkin akan muncul kembali. Hal utama sekarang adalah aku menjadi Master Pil Abadi peringkat 4 dan kita akan membicarakan tentang Istana Abadi nanti. Tang Zichen segera menggali ruang rahasia di bawah tanah dan menyembunyikan dirinya di dalamnya, memulai periode 5 tahun pengasingan. Tang Zichen sendiri tidak menyangka bahwa semakin dia mempelajari catatan masternya selama 3 bulan, dia semakin asyik, dan pada akhirnya ada perasaan bahwa ini adalah catatannya sendiri yang dia tulis, yang baru saja dia ulas mereka, membaca kalimat acak. Dia kemudian dapat berfantasi tentang ribuan contoh. Mengutip 1 lawan 3 bukanlah apa-apa. Tang Zichen ini benar-benar mengutip 1 lawan 10.000. Itu seperti menunjukkan kepadanya sebuah buku dari sekolah dasar dan memberinya rumus matematika dari sekolah dasar. Tang Zichen dapat terus mendorong dan mendorongnya ke formula universitas.
1000 Einstein lebih buruk dari 1000 Einstein, jenius sejauh ini, mengapa khawatir tidak bisa melatih tingkat keempat dari pil abadi? Mungkin Tang Zichen benar-benar satu dari 1 miliar jenius yang punah. Bintang Luo tersenyum, mudah-mudahan, dalam 5 tahun, dia benar-benar akan menjadi Master Pil Immortal peringkat 4. Sejak kematian Master Green King, hanya ada satu Master Pil Immortal peringkat 4 yang tersisa di Upper Velos Island. Jika dia bisa menjadi Master Pil Immortal peringkat 4, kalau begitu. Ada beberapa antisipasi dalam hati Star Luo. Jika Tang Zichen adalah Master Pil Immortal peringkat 4, maka leluhur keluarganya mungkin mendukung dia dan Tang Zichen untuk bersama. Tian Xiang berkata, Bintang Luo, apakah kamu sama sekali tidak khawatir jika dia benar-benar sekuat itu? Kita masih layak untuknya. Jangan khawatir tentang itu. Aku benar-benar yakin dia tidak akan meninggalkan kita, apakah dia layak atau tidak. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia memperlakukan kerabatnya di alam bawah lebih baik daripada dia memperlakukan kita, dan kerabatnya di alam bawah bahkan belum abadi. Yah, aku percaya padanya bahkan setelah mendengarmu mengatakan itu. Bakat Tang Zichen sangat kuat, mungkin Master Pil Immortal peringkat 5 di masa depan dimungkinkan. Wow, jika kita bisa mengambil Pil Immortal peringkat 5, maka kita pasti bisa menjadi dewa yang lebih kuat lagi. Mengikuti orang yang begitu kuat, mengapa tidak menjadi kuat? Xing Luo meratapi di dalam hidup begitu baik bertemu Tang Zichen. Tian Xiang berkata, kalau begitu tidak ada gunanya aku hidup. Mengapa tidak? Tidak apa-apa jika kamu bertanggung jawab untuk terlihat cantik. Apakah kamu pikir seorang pria benar-benar ingin kamu melakukan apa saja untuknya? Tidak apa-apa jika kamu bisa membuatnya enak dipandang. Menurut kamu, aku tidak memiliki makna keberadaan lagi, aku tidak bisa melakukan alkimia, dan aku tidak bisa memenangkan pertarungan melawannya, kan? Tang Zichen berada di ruang bawah tanah, sepenuhnya asyik, sama sekali tidak peduli tentang apa yang terjadi di atas tanah. Dalam keadaan normal tidak ada yang akan datang ke sini. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Tang Zichen adalah apakah Saku Qianji dan yang lainnya akan berada dalam bahaya di Feyama atas atau tidak dalam 5 tahun ini. Tapi 5 tahun berlalu dengan sangat cepat, dan setelah 5 tahun, mereka mungkin tidak akan menjadi abadi. Setelah setengah tahun lagi, Istana Abadi muncul lagi. Sayangnya, Bintang Luo dan Tian Xiang bersentuhan secara acak, dan Istana Abadi disembunyikan lagi. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. 10 tahun kemudian, suatu hari di siang hari. Boom! Tanah tempat Tang Zichen menutup gerbang tiba-tiba bergemuruh, tanah menyembur kemana-mana, seolah-olah monyet matahari telah muncul dari gunung 5 jari, dan seseorang melompat keluar dari debu yang berterbangan. Itu adalah Tang Zichen. Zichen, kamu keluar dari gerbang. Suami. Tidak jauh, Xing Luo dan Tian Xiang berlari dengan panik. Mereka telah menunggu selama 10 tahun di sini, tetapi mereka akhirnya keluar dari gerbang. Awalnya, Tang Zichen mengatakan bahwa dia hanya akan menutup perbatasan selama 5 tahun, tetapi butuh 10 tahun untuk keluar dari perbatasan. Tampaknya hal-hal tidak semudah yang dikatakan Tang Zichen sebelumnya, dan mereka tidak tahu apakah Tang Zichen telah menjadi Master Pil Abadi kelas 4. Bintang Luo dan Tian Xiang naik untuk melihat. Janggut Tang Zichen panjang dan rambutnya berantakan setelah 10 tahun. Jelas bahwa setelah 10 tahun pengasingan ini, Tang Zichen telah mengabdikan dirinya untuk itu dan tidak peduli tentang itu. Citranya sama sekali. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen, katakan sesuatu. Star Luo bertanya dengan cemas. Tang Zichen berkata, Bintang Luo Tian Xiang, kalian masih belum bergegas untuk memberi hormat kepada Master Pil Abadi kelas 4. Kedua pria itu terkejut. Suamiku, apa maksudmu? Kamu telah menjadi Master Abadi kelas 4.
Apalagi, apakah ada pilar abadi kelas 4 lainnya di tempat kejadian? Wow, Bintang Luo dan Tian Xiang saling berpelukan dengan gembira dan melompat-lompat beberapa kali dalam kegembiraan, lalu mereka benar-benar memberi hormat senior, beri hormat kepada Tuan Tang. Dan berpura-pura sangat serius. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Baiklah, hanya bercanda dengan kalian. Bercanda? Apa leluconnya? Bukan 4. Tian Xiang dan Xing Luo terkejut. Maksudku, meminta kalian mengunjungiku adalah sebuah lelucon. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Tian Xiang melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen karena terkejut. Hehe, aku seharusnya berada di level master sekarang, tapi sayangnya, level master hanya sampai di sini, jadi aku hanya bisa sejauh ini. Lalu kapan kamu bisa menjadi Master Pil Immortal level 5A? Aku belum pernah mendengar ada orang yang menjadi Immortal kelas 5 dalam hidupku. Bintang Luo bertanya dengan penuh harap. Ke depan, 10.000 kali lebih sulit untuk menaikkannya lebih jauh tanpa bahu sebelumnya untuk diinjak dan bahkan lebih sulit tanpa pengalaman sebelumnya. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, Master Pil Immortal level 5, saya merasa bahwa aku tidak akan bisa mencapai titik di mana aku tidak bisa membayangkannya. Kamu sangat jenius, bagaimana bisa? Level 5 terasa sangat jauh, aku tidak merasa sedikit percaya diri. Bintang Luo berkata, benar, Tang Zichen, dulu hanya ada 2 peringkat 4 Master Abadi di Yama atas di mata semua orang, 2 Master Abadi peringkat 4 ini super tak terkalahkan dan kuat, sekarang kamu juga telah mencapai peringkat 4, apakah Anda sekarang berpikir bahwa Master Green King dan peringkat 4 Immortal Master lainnya sangat kuat? Tang Zichen berkata, meskipun kata-kataku mungkin tidak menghormati tuanku, jika aku harus mengatakan yang sebenarnya, tuanku adalah Master Pil Immortal tingkat keempat terburuk, tentu saja, Master Pil Immortal tingkat keempat lainnya di benua Vel Yama atas juga merupakan tingkat keempat terburuk, tepatnya itu bahkan bukan tingkat keempat yang lengkap. Kualitas pil abadi yang dipraktikkan belum selesai untuk memenuhi standar, bahkan kualitas satu tingkat pil abadi tingkat keempat hampir sama baiknya. Tidak mungkin. Oh, itu benar, karena tidak ada Immortal Master kelas 4 yang lebih kuat, jadi tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana dengan levelmu saat ini? Tian Xiang sibuk bertanya. Sejujurnya, level saya saat ini sebanding dengan master saya, yang berarti bahwa saya juga sekarang berada di level keempat terburuk, dan bahkan pil immortal kualitas lapisan pertama level keempat masih hampir bermakna. Namun, terlepas dari perbedaannya dari beberapa poin berarti, saya sudah melangkah ke kisaran master pil immortal kelas 4. Jadi, ya, saya akan terus bekerja keras untuk menjadi Master Pil Abadi kelas 4 yang lengkap, mampu melatih kualitas di atas kelas 1 kelas 4. Bergembiralah. Tian Xiang sibuk menyemangati. Baiklah, di mana istana abadi guru? Itu dia, bertahun-tahun ini tidak mungkin. Mata Tang Zichen mengarah ke Star Luo dan menggunakan keyakinannya untuk bertanya, bukankah Raja Iblis menghubungimu dalam 10 tahun terakhir? Tidak, bagaimana bisa? Sudah 10 tahun. Entahlah, aku merasa sesuatu telah terjadi pada iblis kali ini. Tidak ada berita selama 10 tahun, sesuatu pasti terjadi. Ya, Raja Iblis telah menggunakan pikirannya yang abadi untuk menghubungi kita. Tidak ada tembok yang kebal, dan Raja Iblis bukanlah orang yang paling kuat. Tidak ada yang yakin bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Raja Iblis, lakukan secara rahasia. Sekarang kita hanya bisa berdoa, tapi kuharap Raja Iblis baik-baik saja. Tidak banyak waktu tersisa bagi kita untuk tumbuh, kurasa. Sayangnya, saya masih terlalu lemah, saya
Saya tidak dapat mengandalkannya, saya hanya dapat mengandalkan Anda. Untungnya Anda sudah menjadi guru abadi kelas 4 sekarang, Anda perlahan akan menjadi lebih baik. Jangan bicara tentang itu sekarang, lebih baik aku belajar bagaimana mengambil istana keabadian tuanku. Tang Zichen berjalan ke rumah abadi. Tian Xiang sedang sibuk, suamiku, jangan menyentuh rumah abadi, begitu kamu menyentuhnya itu akan hilang. Tang Zichen berkata kepada Immortal Mansion, bisakah kamu merasakan kehadiranku? Bisakah kamu merasa senang tentang itu? Tang Zichen perlahan mengulurkan tangannya, gerakannya sangat-sangat lambat. Tang Zichen menutup matanya, seluruh tubuhnya mencoba menyentuh istana abadi dengan pikiran Raja Hijau. Tang Zichen mengenal Raja Hijau dengan sangat baik melalui catatan Raja Hijau, dan tentu saja pikiran Raja Hijau Murphy juga sangat realistis. Aku tuanmu, hanya saja aku sekarang ada dengan cara yang berbeda, rumah abadi. Tang Zichen perlahan menyentuhnya. Akhirnya Tang Zichen menyentuh Immortal Mansion. Kali ini Immortal Mansion tidak menghilang begitu dia menyentuhnya. Tian Xiang terkejut, hebat, itu tidak langsung hilang, itu berarti diterima. Setelah Tang Zichen menyentuh rumah abadi, energi spiritualnya perlahan menembus ke rumah abadi. Begitu saja, Tang Zichen mempertahankan posisi ini selama sehari semalam. Tang Zichen membuka matanya. Bagaimana? Setelah tunduk, rumah abadi sekarang sepenuhnya mengakui saya sebagai tuannya. Setelah mengatakan itu, pikiran Tang Zichen bergerak, dan pintu batu rumah abadi dibuka dengan dentang. Haha, kamu bisa masuk, Xing Luo Tian Xiang, masuklah ke kediamanku dan duduklah. Tang Zichen adalah orang pertama yang masuk ke Immortal Mansion. Setelah berjalan ke rumah abadi, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Baru saja hujan di luar, dan langit dipenuhi awan gelap, tetapi setelah berjalan ke rumah abadi, di dalamnya cerah dan tidak berawan, ada perbukitan hijau dan bunga di mana-mana. Itu hanyalah surga di bumi, udara abadi tebal. Di kejauhan, Tang Zichen juga melihat sebuah rumah yang dibangun dengan bunga dan pepohonan. Aroma bunga tetap ada, dan keindahannya tak tertandingi. Wow, bagaimana? Di luar, jelas hujan, dan di luar melihat rumah peri ini, itu benar-benar rumah batu. Bagaimana ketika kamu masuk, kamu seperti pergi ke dunia lain. Kata Tian Xiang terkejut. Tidak terlalu kaget, Star Luo tersenyum. Saya mendengar leluhur keluarga mengatakan sebelumnya bahwa istana abadi memiliki ruang terpisah. Ruang di dalamnya benar-benar diubah oleh pikiran pemiliknya. Pemiliknya bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Seperti yang kita lihat sekarang, itu seharusnya menjadi tempat tinggal yang ideal di benak Raja Hijau sebelumnya. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Ya, sekarang istana abadi benar-benar diubah oleh pikiranku. Setelah mengatakan itu, pikiran Tang Zichen bergerak, dan rumah bunga di kejauhan terdistorsi dan berubah menjadi villa bata dan mortir. Hei, rumah jenis apa ini? Penasaran sekali. Tenka sedang sibuk. Itu adalah rumah yang dulu saya tinggali ketika saya berada di alam fana, terbuat dari batu bata, semen, mortar, baja, del. Keduanya sama sekali tidak mendengar apa itu semen dan mortar. Pikiran Tang bergerak lagi, dan villa itu berputar dan berubah menjadi tebing yang menjulang tinggi, dan di atas tebing tersebut, sebuah rumah kayu dibangun, begitu megah. Wah, rumah macam apa lagi ini? Ini mantan divisi saya, Sekolah Naga Ilahi. Tang Zichen melihat sekte naga ilahi dalam ingatannya. Tidak hanya dia merasakan ketidakpastian di hatinya, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, seolah-olah dia melihat di tebing adik perempuan Qin Ren, kakak laki-laki Sieyong, kakak laki-laki kedua dan semua saudara laki-laki dan perempuan lainnya, sedang bermain dan mengejar satu sama lain. Kemudaan yang dalam bergema di hatinya.
Begitu mereka muda dan muda itu pemandangan yang tak terlupakan. Tang Zichen tanpa sadar mengeluarkan air mata seperti hujan. Apakah kamu baik-baik saja, Su Chen? Tidak apa-apa, hanya melihat sesuatu. Star Luo menghela nafas, sebenarnya, jangan melihat fakta bahwa kamu lebih muda dari kami semua, tetapi apa yang telah kamu lalui 10 kali lebih banyak dari kami. Ya, Tian Xiang juga sibuk mengangguk. Oh, oke, orang-orang selalu. Setelah mengatakan itu, pikiran Tang Zichen berpindah kembali ke pemandangan sebelumnya tentang langit biru, lapangan hijau, dan lautan bunga. Tian Xiang bertanya, Zichen, seberapa besar istana abadi ini? Itu bahkan lebih besar dari Pulau Yama atas. Tidak mungkin ini sebesar itu. Ya, saya dapat memperbesar atau mengecilkannya, dan jika tidak banyak orang yang tinggal di sana, saya dapat mengecilkannya agar tidak terlihat kosong, tetapi tentu saja ada batasannya, dan maksimumnya lebih besar dari Yama atas. Itu juga bisa menampung banyak orang. Ya, Tang Zichen telah memutuskan dalam dirinya sendiri, kali ini ketika dia kembali, biarkan mereka semua, Maku Qianji tinggal di rumah abadi. Tang Zichen dapat membawa rumah abadi bersamanya, dan udara energi abadi, semuanya lebih kuat daripada di luar. Ayo pergi ke rumah bunga dan rumput di depan dan lihat apakah rumput abadi guru ada di sana. Tang Zichen dan mereka bertiga bergegas ke rumah bunga dan rumput, dan segera melihat rak dengan banyak jenis rumput abadi di atasnya. Faktanya, Tang Zichen sudah merasakannya, tetapi melihatnya dengan matanya sendiri adalah masalah lain. Tuan, Anda benar-benar orang tua saya yang beregenerasi. Anda tidak hanya meninggalkan saya catatan, tetapi Anda juga memberi saya rumput abadi dan rumah peri. Murid benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Tang Zichen. Bintang Luo berkata, Zichen, semua rumput peri ini harus diberikan kepada Tian Xiang. Kalian semua adalah murid Raja Hijau, dan harta Raja Hijau seharusnya menjadi setengah untuk kalian masing-masing. Tang Zichen tertawa, juga, saya sebenarnya ingin memilikinya sendiri, tetapi Tian Xiang juga istri saya, dia mewarisinya, jadi tinggal menunggu saya untuk mewarisinya. Xing Luo berkata, aku hanya usil, hanya mengatakan. Kamu benar Tian Xiang, rumput abadi ini, semuanya milikmu, tidak ada alasan untuk semua warisan guru diberikan kepadaku. Tian Xiang dengan marah berkata, suamiku, apa yang kamu katakan, milikku adalah milikmu ah. Tidak, Star Luo benar, aku sudah terbiasa mengambil semuanya sebagai milikku, aku tidak berharap kamu memiliki bagian di dalamnya, kamu dapat menangani rumput abadi ini sendiri. Tentu saja, jika kamu tidak dapat menanganinya, Anda memiliki hak untuk memberi saya hak untuk melakukannya. Tian Xiang terdiam, kalau begitu aku memberikan semuanya padamu sekarang, kamu bisa menanganinya sesukamu. Hehe, kata Tang Zichen dalam hatinya, itu kembali ke tangannya lagi. Sebelumnya, Tang Zichen mengatakan bahwa setengahnya diberikan kepada Bintang Luo, tetapi sekarang dia memikirkannya, bukan apa yang dia katakan sebelumnya sedikit impulsif. Tentu saja, lebih dari 2000 rumput abadi tidak berarti banyak bagi Tang Zichen, dia sudah menjadi dewa bumi awal, dan jika dia ingin menjadi dewa bumi perantara lagi, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang harus dia lakukan, dimasukkan, tidak mungkin untuk mencapainya hanya dengan 2000 rumput abadi. Oleh karena itu, lebih tepat bagi Tang Zichen untuk secara pribadi menyerahkan rumput abadi ini, yang digunakan Tang Zichen untuk diberikan kepada kerabatnya. Bagaimana dengan ini, rumput abadi ini, 500 aroma surgawi dan 500 bintang luo, bagaimana dengan ini? Tian Xiang berkata, saya tidak peduli. Tapi Star Luo merasa malu, ini yang ditinggalkan Raja Hijau untukmu, bagaimana aku bisa malu? Kamu juga wanitaku, apa yang perlu dipermalukan?
Star Luo marah, jangan bicara omong kosong, kapan aku wanitamu? Kamu sudah ada di hatimu, jangan berani-berani mengatakan bahwa kamu tidak. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Wajah Xing Luo malu keluar dari ruang bunga dan ramuan, lagi pula, di depan Tian Xiang agak malu. Tian Xiang tersenyum agak malu. Tang Zichen berkata, Tian Xiang, kamu tidak keberatan jika aku mengambil Star Luo kan? Aku, bagaimana aku dalam posisi untuk berpikir, dengan pencapaianmu hari ini, ada baiknya kamu tidak meninggalkanku, kata Tian Xiang. Jangan khawatir, jangan pernah menyerah. Baiklah, rumput abadi ini akan disimpan di sini untuk saat ini, aku akan mengolahnya menjadi pil abadi saat aku punya waktu. Tang Zichen berjalan keluar dari rumah abadi. The Immortal Mansion muncul lagi dengan tampilan rumah batu. Pikiran Tang Zichen bergerak dan ruang batu terdistorsi untuk sementara waktu, berubah menjadi tempat tinggal yang tampak mewah. Apakah itu penampilan rumah abadi atau seperti apa di dalamnya, itu bisa diubah sesuai keinginan pemiliknya. Apakah kita siap untuk kembali sekarang? Starlord bertanya. Tentu saja, saatnya untuk kembali ke Yama atas, kata Tang Zichen. Itu untuk jaga-jaga. Bahkan jika keluarga Gao sedang mencari masalah, aku harus kembali, anggota keluargaku yang lain masih di sana. Selain itu, aku sudah menjadi Master Pil Abadi kelas 4 sekarang, dan Dewa Tertinggi telah memintaku untuk memperbaiki pil, jadi apa yang saya takutkan? Tapi tidak ada yang tahu kamu adalah Master Pil Immortal peringkat 4 sekarang, dan Balai Pil Immortal tidak bisa menilainya untukmu. Kembali dan bicara. Tang Zichen membawa Star Luo dan Tian Xiang dan menghabiskan setengah bulan untuk kembali ke benua Fei Yan atas. Setelah 10 tahun, keluarga Gao pasti mengira Tang Zichen telah melarikan diri dan tidak pernah berani kembali. Jadi kali ini keluarga Gao pasti tidak tahu bahwa Tang Zichen telah kembali. Ayo pulang dulu, kata Xing Luo. Baik. Tang Zichen datang ke klan Xing. Para tetua klan bintang, yang segera mengetahui bahwa Tang Zichen telah kembali, datang dengan panik. Di kediaman Star Luo, Penatua Star Shine adalah yang pertama tiba. Hahaha, Zoumi. Nak, kamu telah bersembunyi selama 10 tahun. Tang Zichen berdiri di koridor, menatap Steri Yao, kamu baru bersembunyi selama 10 tahun. Di masa lalu, Tang Zichen merasa sangat lemah di depan Penatua Starsin, tetapi sekarang, Tang Zichen tampaknya tidak merasa begitu kuat, seolah Penatua Starsin tidak sekuat itu. Elder Starsin adalah Earth Immortal akhir dan Tang Zichen adalah Earth Immortal awal, meskipun masih ada 2 level lagi, tapi setidaknya mereka berada di bidang yang sama. Tepat pada saat ini, wajah Starsin berubah dan bergetar, Zoumi, kamu adalah Dewa Bumi. Ya, pra-Earth Immortal, kata Tang Zichen dengan anggukan. Ya Tuhan, ini pasti mimpi, pasti, jika saya tidak makan kotoran di depan umum, kata Penatua Star Shine sambil menggosok matanya. Tang Zichen berkata, kalau begitu kamu bisa menyiapkan kotorannya. Steri Yao membuka matanya lagi untuk melihat Tang Zichen, masih pra-Earth Immortal. Zoumi, apakah kamu benar-benar? Baiklah, ini hanya pra-Earth Immortal, apa masalahnya? Jangan terlihat ragu. Surga, 10 tahun yang lalu, kamu hanya pra-mortal immortal, itu hanya 10 tahun dan kamu juga pra-Earth Immortal. Aku tidak bisa menahannya, aku beruntung dan mendapat pertemuan yang aneh, ditambah lagi aku jenius, jadi inilah hasilnya. Pada saat itu, penatua lainnya tiba, itu adalah Penatua Star Vladimir. Segera setelah Elder Star Vladimir memasuki gerbang, dia berteriak, Zoumi, bajingan kecil, kamu melarikan diri bahkan tanpa salam, dan sayang sekali aku menginstruksikan cucu perempuanku untuk memberimu koleksi rumput abadi seumur hidupku sebagai hadiah.
Tang Zichen berkata, Elder Star Vladimir, setelah 10 tahun tidak melihatmu, kamu masih ingin menikahkan cucumu denganku. Omong kosong, kamu turun ke sini sekarang, cucuku Star Gus telah memikirkanmu selama 10 tahun terakhir, dan kamu berani. Hahaha, terima kasih Elder Star Vladimir atas cintamu. Pada saat itu, Bintang Yao berkata, Bintang Vladimir, Zoumi dia adalah dewa bumi sekarang. Apa? Bintang Vladimir langsung merasa, memang benar dia adalah dewa bumi. Ini, bagaimana ini mungkin? Bintang Vladimir juga tercengang. Baiklah, ini hanya pra-earth immortal, itu belum melampauimu, mengapa kamu begitu terkejut? Sejujurnya aku memiliki sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan yang belum kuberitahukan padamu, kata Tang Zichen. Xing Yao berkata, saya tidak percaya sama sekali, masih ada sesuatu yang lebih mengejutkan di dunia ini daripada meningkatkan dari pravana abadi ke prabumi abadi dalam 10 tahun. Zoumi, jangan ganggu saya ingin memiliki kedamaian dan ketenangan. Aku juga tidak percaya ada yang lebih mengejutkan, kata Bintang Vladimir dengan wajah pucat juga. Tang Zichen berkata, sayang sekali saya belum bisa memberitahu Anda tentang masalah yang lebih mengejutkan ini. Mengapa? Demi keselamatanku. Jika Tang Zichen diketahui sekarang bahwa dia adalah Master Pil Abadi peringkat 4, diperkirakan orang terkuat dari keluarga Gao akan menjadi yang pertama datang dan memusnahkan Tang Zichen untuk mencegahnya memasak kesalahan besar di masa depan. Bahkan Master Pil Abadi kelas 4 lainnya di benua neraka jatuh atas akan mengirim seseorang untuk membunuh Zoumi, yang tidak ingin siapapun berbagi kehormatan menjadi satu-satunya Master Pil Abadi kelas 4 bersamanya. Star Luo bertanya, itu apakah leluhur keluarga sudah kembali? Atau apakah ada berita? Di mana beritanya? Baru 10 tahun. Xing Luo sedikit tertekan, dia benci menjadi wanita Tang Zichen segera, jika leluhur keluarga tidak kembali, dia tidak akan pernah bisa lebih intim dengan Tang Zichen. Zoumi, kami telah menyiapkan makan malam mewah malam ini untuk menyambutmu kembali, aku ingin tahu apakah kamu bersedia untuk datang dengan terhormat, kata Steri. Tentu saja, klan bintang sangat sopan, bagaimana mungkin aku tidak diberi hadiah, aku akan ke sana malam ini. Baik, kalau begitu aku akan menunggumu. Star Yeo dan Elder Star Vladimir pergi satu demi satu. Tang Zichen kembali ke kediaman sebelumnya di Star Clan, di mana pintu dan jendelanya ditutup. Tian Xiang berkata, jangan lihat, sudah 10 tahun, Yun Zi dan Yun Meng, mereka pasti sudah kembali ke kampung halaman mereka. Tang Zichen berkata, omong-omong, sudah lama sejak saya kembali ke kerajaan abadi Yun Luo, saatnya untuk kembali dan melihat orang tua saya dari kehidupan saya sebelumnya. Aku akan menemanimu kembali. Oke, tapi sebelum aku kembali, aku harus mencari kerabatku yang lain. Malam itu Tang Zichen pergi ke pesta. Klan Xing menjamu Tang Zichen dengan gaya megah. Tentu saja, di meja makan, wanita bernama Star Gus juga datang. Star Gus memandang Tang Zichen dengan wajah pemarah. Sayangnya, Tang Zichen mengabaikannya. Meskipun Star Gus tidak terlihat lebih buruk dari Star Luo, Tang Zichen tidak tertarik, dan dengan nilai Tang Zichen saat ini, agar dia tertarik itu harus menjadi wanita yang lebih kuat darinya. Seperti Star Luo sebelumnya dan Tian Xiang. Keesokan harinya, Tang Zichen mulai mencari Maku Qianji dan yang lainnya, bertanya-tanya di mana mereka berkultivasi tertutup. Tang Zichen telah mengubah penampilannya sehingga masyarakat umum tidak mengenalinya. Tang Zichen bukanlah waktu terbaik untuk kembali. Setelah mencari selama beberapa hari, Tang Zichen akhirnya menemukan Maku Qianji dan yang lainnya di daerah pemukiman terpencil. Yang mengejutkan Tang Zichen, mereka semua menjadi abadi.
Tidak mungkin, dalam keadaan normal, seharusnya belum ada orang yang menjadi dewa, kenapa mereka semua menjadi dewa? Hei, tidak ada satu orang yang hilang. Tang Zichen menyapu situasi mereka dari Immortal Thoughts-nya dalam sekejap dan Tang Zichen menyadari bahwa ada satu orang yang hilang. Saat ini, di aula kediaman pribadi ini, Little Fire berkata, mengapa kita tidak keluar dan mencari menteri, toh kita semua abadi. Sudah 10 tahun, Su Chen seharusnya kembali, dan dari apa yang saya ketahui tentang dia, dia pasti akan kembali setelah urusannya. Mari kita tunggu 1 tahun lagi, jika Chen belum kembali setelah 1 tahun, kita akan pergi, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Phew. Tang Zichen muncul di rumah pribadi ini dalam sekejap. Semua orang kaget dan berkata Cao Cao tiba. Semuanya, maaf membuatmu menunggu, kata Tang Zichen. Zichen. Maku Qianji melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen dengan mata merah. Ayo, datang bersama untuk berpelukan. Tang Zichen berkata kepada Lu Yuxi, Xiao Bai, saat dia melihat betapa mereka juga ingin melompat ke arahnya. Seperti yang diharapkan, beberapa wanita mengabaikan semua itu dan melompat ke arah mereka. Tang Zichen memeluk mereka beberapa gadis dan berkata, maaf telah menyebabkan kalian semua menderita. Tidak apa-apa, senang kamu bisa kembali kepada kami, kata Maku Qianji. Tang Zichen berkata, kemana Tang Huan pergi? Kenapa dia tidak ada di sini? Dan kenapa kalian semua pergi? Tidak mungkin kalian semua menjadi abadi dalam 10 tahun. Tang Huan dia. Semua orang ingin berhenti berbicara. Apa yang salah? Ada mantan ibu menteri Tang Huan datang, dia membawa Tang Huan pergi, dan ketika dia membawa Tang Huan pergi, senior itu melihat kami sebagai teman Tang Huan dan membantu kami semua menjadi abadi. Jika tidak, kami benar-benar tidak tahu kapan kita akan menjadi abadi, sangat sulit untuk menjadi abadi, sangat sulit sehingga saya ingin menyerah. Bahkan Little Fire merasa cukup sulit untuk ingin menyerah, menunjukkan betapa sulitnya menjadi seorang yang abadi. Jadi, Ibu Tang Huan dari kehidupan sebelumnya cukup menarik. Ya, kultivasinya yang dilakukan sendiri untuk membantu kita menjadi abadi memang cukup berarti. Tang Zichen berkata, lalu mengapa dia tidak membawa kalian bersamanya? Bagaimana ini mungkin? Kita tidak berhubungan dengannya, kita pasti sangat lemah di matanya, tidak mungkin beban yang begitu lemah membawa kita pergi. Bagaimana dengan Tang Huan dia? Tentu saja, dia tidak ingin pergi, tetapi tidak mungkin, mantan ibunya membawanya dengan paksa. Kami tidak menghentikannya, lagi pula, setelah dia pergi dengan mantan ibunya, masa depannya akan cerah, dan ketika kita bertemu lagi di masa depan, kita bahkan mungkin bukan berasal dari dunia yang sama. Jangan iri, semuanya ikuti aku juga akan membiarkanmu secara bertahap menjadi makhluk abadi yang kuat. Maku Qianji sibuk bertanya, Zichen, bagaimana situasimu sekarang? Seharusnya sudah hampir di tahap akhir manusia abadi. Jika aku masih di tahap akhir keabadian manusia, maka aku tidak akan memiliki wajah untuk melihatmu. Aku sekarang berada di tahap awal keabadian bumi. Apa-apa? Semua orang terkejut. Muritomu berkata dengan kaget, Paman Menteri, apakah maksud Anda sekarang Anda sekuat kaisar kerajaan abadi Yunluo itu? Astaga, itu terlalu kuat. Kesan Zihitomi adalah bahwa kaisar itu sangat kuat, tak tertahankan seperti surga. Tang Zichen tersenyum pada Zihitomi dan berkata, Zihitomi, kata-kata, sekuat langit, sangat melukai harga diriku. Aku bisa menamparkan kaisar sampai mati dengan satu tamparan, namun kalian mengatakan bahwa aku sama kuatnya dengan dia, semua orang mengatakan itu tidak terlalu menyakitkan. Bersambung.